Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Riza Kartina, Skom Mkom, dosen program studi informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Prabu Muli. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran yang meliputi delivery, interaction, serta assessment mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu arsitektur perangkat lunak. Deskripsi mata kuliah ini, kode mata kuliah IN 0431 dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester 4. Pada Prodi Informatika, deskripsi mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar dalam merancang dan membangun perangkat lunak yang kompleks. Hal yang dipelajari adalah konsep dasar arsitektur perangkat lunak, pembahasan mengenai prinsip-prinsip perangkat lunak yang efisien dan mudah dipelihara. Arsitektur berorientasi layanan atau SOA, arsitektur microservice, dan arsitektur monolitik, aspek keamanan dalam arsitektur perangkat lunak. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, beretika, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dalam merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep, teori, prinsip, metode, dan pola arsitektur perangkat lunak sebagai dasar dalam merancang sistem perangkat lunak yang berkualitas, aman, andal, mudah dipelihara, dan dapat dikembangkan. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir kritis, analis, dan sistematis dalam mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis permasalahan, serta memberikan solusi arsitektur perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna dan organisasi. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu merancang arsitektur perangkat lunak menggunakan prinsip-prinsip desain, pola arsitektur atau arsitektur pattern, kemudian dokumentasi arsitektur, serta mengevaluasi kualitas arsitektur berdasarkan atribut kualitas perangkat lunak. Kemudian, untuk metode pembelajaran, dalam proses pembelajarannya, saya menerapkan pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat aktivitas pembelajaran. Ceramah interaktif, saya menjelaskan konsep dasar dan memberikan contoh kasus nyata agar mahasiswa lebih mudah memahami materi. Kemudian diskusi kelompok, mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk menganalisis studi kasus, pengembangan sistem informasi, problem-based learning mahasiswa, diberikan permasalahan nyata yang harus dianalisis dan diselesaikan menggunakan konsep arsitektur perangkat lunak. Kemudian, untuk project-based learning, mahasiswa diminta untuk merancang arsitektur perangkat lunak untuk suatu sistem informasi sesuai studi kasus yang diberikan, di mana pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam memecahkan masalah, kemudian untuk komunikasi dan kerjasama dalam tim. Kemudian selanjutnya, untuk diinteraksi, diskusi pada saat mata kuliah, di mana mahasiswa dapat bertanya langsung kepada saya di dalam kelas apabila ada hal-hal yang ingin mereka tanyakan ataupun belum jelas pada materi yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua, interaksi pada sistem akademik atau SIAKAD, mahasiswa dapat berinteraksi kepada saya melalui sistem yang telah disediakan, yaitu kontak pribadi saya. Mahasiswa dapat berinteraksi kepada saya melalui kontak pribadi saya, baik melalui email ataupun WhatsApp. Oke, untuk selanjutnya penilaian. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari
Pertama, itu kehadiran dengan bobot nilai 5%. Kedua, tugas dan kuis dengan bobot nilai 30%. Ketiga, UTS dengan bobot nilai 25%. Keempat, UAS dengan bobot nilai 40%. Baiklah, berikut rekaman proses pembelajaran arsitektur perangkat lunak dengan materi kelima, yaitu prinsip-prinsip arsitektur perangkat lunak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan kelima, kita masuk ke dalam mata kuliah arsitektur perangkat lunak. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana kita membuat sebuah perangkat lunak atau merancang sebuah perangkat lunak. Kita menggunakan prinsip-prinsip arsitektur perangkat lunak. Ya. Kemudian kita definisikan dulu bahwa prinsip-prinsip arsitektur perangkat lunak adalah panduan atau aturan dasar yang bisa kita gunakan ya dalam membuat sebuah desain dan pengembangan sistem perangkat lunak. Ya. Kita menggunakan prinsip ini adalah tujuannya dapat membantu kita untuk mencapai tujuan kita dalam mengembangkan perangkat lunak. Kita berharap di mana aplikasi kita nanti mencapai tujuan, dia memiliki keandalan, kemudian dia punya kinerja, keamanan, dan pemeliharaan yang efisien. Dulu. Sudah, Bu. Oke, next. Ini adalah penjelasan ya dari prinsip arsitektur perangkat lunak, di mana kita harus memahami bahwa pada prinsipnya dia ada yang namanya pemisahan concern atau separation of concerns, di mana kita melakukan pemisahan tanggung jawab dan kekhawatiran dalam desain sistem. Ya. Pemisahan concern ini dia adalah di mana komponen-komponen perangkat lunak itu harus difokuskan pada satu tujuan dan tanggung jawab tertentu sehingga memudahkan pengalaman, pengujian, dan pemeliharaan nanti saat aplikasi sudah kita bangun. Kemudian prinsip selanjutnya yang kedua yaitu dalam segi modularitas, di mana pada prinsipnya dalam membangun sebuah perangkat lunak kita harus memecahkan atau memecah sistem menjadi modul-modul terpisah. Ya, yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu. Ini biasanya kalau untuk dari segi pengujian ini masuk ke dalam pengujian black box, ya, di mana kita mengutamakan fungsi-fungsi dari sistem tersebut. Kemudian modul-modul ini juga harus memiliki antarmuka yang jelas dan kohesi internal. Tujuannya itu untuk memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan bagaimana kita menggunakan aplikasi itu kembali atau reusabilitas. Kemudian selanjutnya itu pada prinsip abstraksi, ya, di mana prinsip ini melibatkan penyederhanaan kompleksitas dengan menyembunyikan detail implementasi dan menyediakan antarmuka tingkat tinggi. Ya. Di sini digunakan untuk memfasilitasi ya, pemahaman yang lebih baik dan memungkinkan apabila nanti ada perubahan-perubahan itu diharapkan tidak mempengaruhi bagian dari sistem yang lain. Oke, untuk yang terakhir itu adalah prinsip reusabilitas, di mana prinsip ini yang lebih sering digunakan oleh pengembang karena dia mendorong penggunaan kembali komponen-komponen perangkat lain seperti yang kita ketahui. Ada yang pernah kita pelajari dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu adalah tentang seperti login, di mana setiap aplikasi itu biasanya menggunakan modul ini, ya, menggunakan komponen ini. Di mana komponennya dapat kita gunakan kembali atau kita copy saja tanpa kita harus mendesain ulang, ya. Jadi tujuan dari kita menggunakan yang namanya reusabilitas itu adalah bagaimana kita dapat yang namanya menghemat waktu, ya, dan upaya kita yang namanya meningkatkan konsistensi dari aplikasi kita. Jadi setiap apapun aplikasi yang akan kita bangun, kita sudah tahu bakal ada yang namanya reusabilitas. Jadi ketika kita mau membangun aplikasi, jangan hanya berpikir aplikasi apa yang akan kita bangun, tapi jangan lupa terapkan prinsipnya. Mulai dari pemisahan concern, modularitas, abstraksi, dan reusabilitas. Ya. Oke. Kemudian
arsitektur perangkat lunak selanjutnya adalah tentang bagaimana keterbukaan. Ya. Keterbukaan di mana open close principle itu digunakan suatu komponen perangkat lunak yang harus terbuka untuk di-extend. Artinya apabila kita membuat sebuah aplikasi, kita pastikan bahwa aplikasi itu bisa dengan mudah kita gunakan kembali ataupun kita perbaiki. Nah, ini biasanya ketika kita mengambil untuk metode pengujian black box, ini utama yang kita gunakan. Bagaimana nanti kalau ketika kita ingin menambahkan komponen yang baru atau detail bisa kita mau menambahkan edit text yang lain, kita bisa dengan mudah mengubahnya. Kemudian tetapi tertutup untuk modifikasi. Artinya ketika kita ingin buat sebuah form login, kita harus di form loginnya saja, jangan terlalu banyak modifikasi. Ya. Bahkan dikatakan dia tertutup untuk modifikasi. Ya. Kemudian ada kohesi dan coupling. Ya. Kohesi itu mengacu pada tingkat keterkaitan antara elemen dalam suatu modul. Sementara coupling itu mengukur sejauh mana modul saling tergantung. Dan yang terakhir adalah skalabilitas. Ya. Untuk skalabilitas, prinsip ini dia melibatkan desain sistem agar dapat berkembang seiring waktu dan menanggapi peningkatan beban tanpa mengorbankan kinerja. Oke. Untuk di slide selanjutnya masih ada prinsip, beberapa prinsip lagi seperti nih. Mungkin kita ini sering berulang-ulang, kita ingat bahwa yang namanya prinsip KISS, keep it simple, stupid. Ya. Kesederhanaan. Kalau bisa sederhana, untuk apa kita cari yang ribet? Ya. Kesederhanaan adalah kunci dalam desain perangkat lunak karena kita harus paham bagaimana mindset atau perilaku pengguna kebanyakan dari setiap aplikasi. Ya. Semakin kita ingin high level, biasanya kita mau yang terlihat mencolok atau lebih ke detail. Padahal bukan itu. Ya, yang diharapkan orang adalah lebih ke aplikasi yang simple, ya, to the point. Ya. Jadi katakan bahwa keep it simple. Berarti kalau tidak simple artinya kita stupid. Ya. Jadi prinsip ini mendorong untuk merancang solusi yang sederhana dan mudah dimengerti daripada solusi yang kompleks untuk menghindari masalah meningkatkan pemeliharaan. Nah, artinya jika dalam sebuah aplikasi misal kita anggaplah kita dalam aplikasi antrian, yang kita fokuskan apa? Kalau kita sedang ingin membuat aplikasi antrian, yang kita fokuskan apa? Nomor antrian. Ya. Nomor antrian misal 15. Artinya yang kita buat fokus besar adalah angkanya. Ya. Dia ingin simple. Kita ingin aplikasi yang simple. Artinya kalau kita bayangkan bahwa kita membangun sebuah aplikasi antrian, artinya antrian itu yang harus terlihat. Ya. Kemudian keandalan atau reliability, di mana sistem harus dirancang untuk beroperasi secara konsisten dan dapat diandalkan di bawah berbagai kondisi. Ya. Prinsip ini memerlukan perhatian khusus terhadap kestabilan dan penanganan kesalahan. Artinya di sana kita jangan lupa bahwa membangun sebuah aplikasi bahwa pasti ada yang namanya maintenance. Ya. Kemudian interoperabilitas. Desain perangkat lunak harus mempertimbangkan kemampuan untuk bekerja sama dengan sistem lain dan berkomunikasi melalui antarmuka standar, memungkinkan integrasi yang lancar. Salah satunya yang sering kita gunakan adalah yang paling sering digunakan saat login, kita menggunakan email. Ya, apa fungsi email di sini? Apa fungsi di email selain login? Untuk kita masuk ke dalam sebuah aplikasi. Untuk verifikasi. Verifikasi apa biasanya? Password.
sering terjadi ketika kita tidak bisa login. Ya, baik kita mau merubah username-nya, merubah password-nya, biasanya kita konfirmasinya ke email. Jadi fungsinya email adalah aplikasi kita itu agar yang namanya bekerja sama dengan sistem lain. Biasanya sistemnya apa? Kita pakai entah Yahoo atau Google, ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Atau bisa juga kita menggunakan API atau jembatan penghubung aplikasi, ya. Seperti yang kita gunakan sekarang WhatsApp, ya. Ketika WhatsApp kita masuk ke dalam WhatsApp web, kita klik WhatsApp web, pasti ada yang namanya enkripsi data. Ya, itu berarti saat enkripsi data itu adalah jembatan antara si pengguna, ya, setiap user, dia ada di tengah-tengah. Ya, jadi saat orang ingin membobol ataupun dia ingin melacak dari WhatsApp kita, fungsi dari API adalah setiap pesan yang kita kirim itu akan berbentuk simbol dan angka dan diterima oleh sebuah sistem, ya. Kemudian selanjutnya hubungan antara fungsionalitas dan arsitektur. Hubungan antara fungsionalitas dan arsitektur perangkat lunak itu sangat erat dan saling terkait. Berarti ini fungsionalitas adalah poin utama yang harus kita perhatikan dalam kita membuat arsitektur perangkat lunak, ya. Dimana dia merupakan kerangka kerja yang memberikan struktur, komponen, dan hubungan antara elemen-elemen perangkat lunak, sementara fungsionalitas merujuk pada kemampuan atau layanan yang dimiliki oleh sistem tersebut. Artinya fungsionalitas itu dipastikan kita dalam merancang sebuah aplikasi nanti, setiap yang kita gunakan ini harus berjalan dengan baik. Itu salah satu fungsionalitas, ya. Itu kembali lagi kita masuk ke dalam pengujian black box, ya. Jadi setiap kita yang namanya ingin membangun sebuah aplikasi atau mendesain sebuah perangkat lunak, kita harus paham bahwa kita harus mempersiapkan pengujian sistemnya nanti seperti apa agar fungsionalitasnya bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, ya. Kemudian di sini ada beberapa aspek dari hubungan antara fungsionalitas dan arsitektur, ya, di mana yang perlu diperhatikan dari segi implementasi fungsionalitas, kemudian pemisahan tugas, skalabilitas itu sudah kita jelaskan tadi di awal. Kemudian ada fleksibilitas perubahan. Kemudian ada interaksi fungsional, sama terakhir ada keterbacaan dan pemahaman. Di poin ini arsitektur yang baik dapat membantu pengembang dan pemelihara memahami struktur keseluruhan dan identifikasi dengan jelas bagaimana fungsionalitas diorganisir dan diimplementasikan. Artinya dalam membangun sebuah sistem nanti atau kita merencanakan membangun sebuah sistem, ya, nanti kan setelah kalian kunjungan industri, mata kuliah ini praktek kerja lapangan, kemudian nanti setelah magang kalian mulai yang namanya merencanakan skripsi, ya. Bahwa kalian ingat bahwa kembali lagi pada prinsipnya skripsi itu tidak sama kalau kalian paham bagaimana aturannya, ya. Jangan pikir bahwa bangun aplikasi atau mendesain sebuah aplikasi itu berat kalau kalian tidak paham alur-alurnya, ya. Jadi pahamilah bahwa inilah fungsi mata kuliah ini, ya. Bahwa kita harus mendesain dulu, mempolarkan dulu perangkat lunak yang bakal kita bangun nanti, ya. Jadi kalau sudah ada gambaran seperti ini, oh ini sudah digambar duluan, oh berarti nanti email bentuknya seperti ini. Tidak harus kalian membayangkan login itu seperti apa ya nanti di depan komputer. Kalau ini tinggal kita desain, tidak perlu lagi kita berpikir
terlalu jauh untuk aplikasi karena sudah kita rancang duluan, ya. Oke, secara kalau dari desain ini keterbacaan dan pemahaman, ketika melihat gambar ini, melihat desain ini kita sudah paham. Di sini kita buat form login. Oh, berarti gambar ini adalah form login. Berarti di mana nanti untuk username-nya kita bisa menggunakan username-nya melalui email. Ya, kemudian ada password, tinggal tambah saja kalau apa yang kurang. Ya, itu. Itulah fungsi dari prinsip yang nomor 6. Ya. Ya kan di situ kita tidak nah seperti ini. Oh, ini berarti aplikasi ASEAN. Ya, kita sudah jelas di situ sudah kelihatan. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya oh nanti aplikasi ini apa sih yang dikedepankan. Ya. Oke, ini adalah untuk tugas kalian selanjutnya. Apakah sebelum kita masuk membahas tugas ini, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Oke. Ini adalah tugas yang nanti akan kalian kerjakan kumpulnya minggu depan, ya. Apakah ada yang ditanyakan untuk tugas ini? Ya. Jadi saya ingin bertanya, untuk tugasnya itu dikerjakan dalam bentuk apa ya, bentuk formatnya? Kalau untuk formatnya kita dalam bentuk print screen aja ya, kita bentuk PDF aja nanti dikirim di emailku, ya, satu minggu. Oke, materi kita hari ini selesai. Apabila ingin ada ditanyakan, boleh kalian silakan tanyakan secara langsung, ataupun kalau tidak boleh kalian japri sama ibu melalui pesan WhatsApp. Ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Ya, apabila ada salah kata ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak di program studi informatika. Saya meyakini bahwa proses pembelajaran yang berkualitas merupakan bagian yang penting dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan begitu banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas komitmen dan upayanya dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan program sertifikasi dosen. Tak lupa pula ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas dedikasi, kerja keras dan profesionalisme dalam menyelenggarakan proses sertifikasi dosen secara objektif, transparan dan akuntabel. Selanjutnya saya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika Universitas Prabu Muli yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kerjasama dalam mewujudkan budaya akademik yang unggul. Tak lupa pula kali ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Semoga ilmu ini akan menjadi bekal untuk berkarya, berinovasi, dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor dan seluruh pihak yang telah menyaksikan video ini. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.